Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Septi Nurmala Dewi, NPM 212200011, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Pembahasan bagaimana sih teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu? Yang pertama yaitu ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori, yaitu yang berpendapat pertama, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu pertama kali dibawa oleh bangsa India ke Indonesia, yaitu dengan cara yang aktif. Mereka aktif masuk ke Indonesia, tapi bangsa Indonesia pasif menerima kedatangan India ke Indonesia. Dan ada beberapa teori tentang yang mendukung pendapat ini, yaitu yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Vaishya, yang ketiga yaitu teori Ksatria. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu berperan aktif. Contohnya yang pertama yaitu teori arus balik, yang kedua yaitu teori Sudra. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Apa sih teori Brahmana itu? Teori Brahmana ialah tentang menurut J.C. Van Leur mengatakan bahwa teori Brahmana itu masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Apa sih kaum Brahmana ini? Kaum Brahmana ini terdiri dari kaum pendeta. Mereka itu dimana mereka itu menguasai sebuah kitab, yaitu yang bernama Kitab Weda, yang ditulis dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Jadi Kitab Weda itu, maka di sini Kitab Weda itu hanya bisa dibaca oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta tersebut. Dan yang kedua yaitu teori Vaishya. Menurut N.J. Crom yang mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum Vaishya. Yaitu apa sih kaum Vaishya itu? Kaum Vaishya itu adalah kaum para pedagang yang datang ke Indonesia, kaum India, yang melakukan perdagangan ke Indonesia. Mereka menggunakan kapal layar untuk datang ke Indonesia, tetapi mereka hanya ada 2 angin setiap tahun, yaitu supaya dia bisa datang ke Indonesia, yaitu menggunakan yang pertama angin muson barat dan yang kedua angin muson timur. Dan yang selanjutnya yaitu teori Ksatria. Apa sih teori Ksatria itu? Dalam sistem kasta, Ksatria itu adalah para bangsawan. Teori ini dipelopori oleh C.C. Burke dan Mukherjee dan J.L. Mons. Menurut teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum Ksatria atau para Ksatria. Itu apa sih? Nah, penguasa-penguasa dari golongan Ksatria ini kelaparan dan ia melarikan diri ke Nusantara. Pada abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Nah, penguasa-penguasa dari golongan Ksatria atau kerajaan-kerajaan tersebut itu pergi ke Nusantara dan melarikan diri dikarenakan kelaparan. Kemudian berkembang dan mempengaruhi orang-orang Indonesia sehingga menciptakan kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu teori arus balik atau teori nasional, dipelopori oleh F.D.K. Bosch. Ia mengatakan bahwa teori ini terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bosch,
itu pengenalan Hindu-Buddha pertama kali memang dibawa oleh orang-orang India. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran ini kepada segelintir orang, tidak semua orang, yang sehingga pada akhirnya mereka memahami dan mungkin sifat keponya orang Indonesia itu setelah ia tahu tentang agama Hindu-Buddha. Kenapa? Karena mereka berkeinginan atau ingin belajar lebih tentang agama tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori sudra, dipelopori oleh Van Weber. Ia menjelaskan bahwa pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha diawali oleh para kaum sudra. Kaum sudra itu terdiri dari para budak yang melarikan diri atau bermigrasi ke Indonesia karena mereka menderita, dan mereka masih mempercayai dua keyakinan, yaitu animisme dan dinamisme.